hukum khususnya Polsek daerah Polsek yang di daerah Jatinangor, Sumedang, Desa Cipacing ya, khususnya Polsek yang daerah Jatinangor ya. Saya sangat kecewa ini Pak. Kita sebagai pelapor. Ini surat bukti kita sebagai pelapor ya. Dijadikan tersangka, Bro. Ya, korban pengeroyokan ini ya, korban pengeroyokan tanggal 17 Agustus jam 11.30 ya, 6 orang itu bertengkar ceritanya ya, 6 orang bertengkar. Si adik Padli ini mau beli rokok ya, si adik Padli ini mau beli rokok. Terus ada orang bertengkar, dia melerai, malah dia digebukin. Saya punya videonya, malah dia digebukin. Nah, terus dia melaporkan yang 6 tersangka tersebut ya, melaporkan yang 6 tersangka tersebut. Dia korban pengeroyokan malah dijadikan tersangka. Yang herannya, ini khususnya Polsek ya, Polsek Jatinangor, Bro. Ya, tolong viralkan ya, Bro. Polsek Jatinangor ya, dengan rasa hormat ya, saya punya videonya. Ya, pada saat si Padli dikeroyok ya, sama yang 6 tersangka. 6 tersangka itu Bapak Polsek Jatinangor ya bertengkar. Padli itu nyebrang beli rokok, melerai orang-orang yang lagi bertengkar. Justru dia korban, ditonjokin, diinjak-injak. Saya punya buktinya, videonya. Mudah-mudahan itu Polsek Jatinangor menyimak ini. Yang ditendangin itu melerai orang bertengkar loh, tapi dijadikan tersangka sama yang namanya Polsek Jatinangor ya. Mudah-mudahan ini ya disimak banyak orang. Ini akan saya viralkan melalui TikTok ya, akan saya viralkan melalui TikTok. Mudah-mudahan ya yang namanya Polsek Jatinangor menyimak video itu. Mudah-mudahan tuh ya ada orang yang bisa membantu. Ya, ini videonya. Orang yang melerai orang bertengkar, 6 orang itu malah dia digebukin. Saya punya videonya. Ya, ini yang merekam teteh saya dari rumah. Tuh, orang yang terkapar melapor, katanya suruh divisum ya. Ini surat visumnya ada, kan? Surat visumnya ada, Bro. Surat visumnya ada. Surat visumnya ada. Ya, gambarnya juga ada ya, surat visumnya udah. Kata polseknya disuruh visum dulu. Nah, sudah divisum, udah diserahkan ini ke polsek. Ternyata si Padlinanya korban yang ditendangin itu dijadikan tersangka, Bro. Apa enggak ini ya? Ya, Polsek Jatinangor. Iya, benar ya. Tolong ya, Bro. Si Padli sekarang dijadikan tersangka sama Polsek Jatinangor. Ya. Padahal dia melerai orang yang bertengkar ya, 6 orang. Justru 6 orang itu ngeroyok Padli. Padli lagi beli rokok, melerai. Ya, kejadiannya di Cipaning ya. Desa Cipaning. Ini ya jamnya, ini ponakan saya ya melapor ya, ponakan saya melapor kemarin ini. Ini ada suratnya, laporannya ini ada. Surat laporannya ada, tapi tiba-tiba yang namanya setelah kita melapor, kemudian ada yang namanya surat visum, kok tiba-tiba Padli dijadikan tersangka. Padli itu ini loh, yang ditendangin sama mereka ini. Ini teteh saya dari rumah, dari atas ya, ini. Videoin ini kejadian ini. Tetangga teteh.
Ya. Dimas Marhadi Cucian, saya mau cuci otak Anda Dimas, ya, agar hukum ini adil. Ya, saya ini bela rakyat kecil. Tetangga teteh saya ini ya yang di Bandung ya. Ini ya, inilah loh oknum-oknum polisi yang di Jawa Barat ini buruk sekali, Bro. Ya, saya harus cuci yang namanya otak-otak kalian yang dungu itu, ya. Saya harus cuci. Kenapa? Ya, Dimas Marcel ya, Anda itu harus dicuci otaknya. Ya, saya harus angkit otak Anda itu ya. Saya harus isap otak Anda itu. Itu yang perlu dikeringkan otaknya itu. Ya, otak kamu itu harus dijemur kering, Bro. Ya, jangan jongkok terus tentang hukum. Ya. Lah kita harus nolong orang kok dibilang nyebut, Bro. Dimas, kamu itu nggak punya otak. Ya, kamu tuh benar-benar nggak punya otak. Itu yang harus. Saya harus cuci otak Anda. Polsek Jatinangor mudah-mudahan menyimak ini. Ya, mudah-mudahan nyimak ini ya Polsek Jatinangor. Ya, yang terhormat Polsek Jatinangor, kenapa si Padli bisa dijadikan tersangka? Padahal si Padli itu korban yang namanya pengeroyokan. Ada 6 orang pemuda lagi bertengkar. Padli sedang beli rokok, melerai mereka. Malah Padli yang dikeroyok yang lagi pingsan ini, Bro. Malah si Padli yang terkapar itu dijadikan tersangka sama Polsek Jatinangor. Ya, mudah-mudahan Bapak Kapolri nyimak. Anak-anak buahnya kok begini amat gitu loh. Ya. Kapolda Jawa Barat, halo. Ya, mudah-mudahan itu polsek-polsek itu Anda semua bersihkan. Ya, yang minta begini ya. Motivasi pada si ibu semakin lucu. Ya enggak lucu lah, yang lucu Anda lah, goblok. Ya, Anda itu tolol kalau bilang orang korban pengeroyokan dijadikan tersangka. Ya. Itu Dimas PKI kamu itu ya. Kamu itu ya oknum-oknumnya Gugun Gumilar mungkin. Ya. Satu lagi ini, yang siapa? Ini satu lagi nih ya. Motivasi Pak D ini ya. Otak kamu itu otak PKI tahu. Ya, otak kamu itu otak PKI. Lucu nggak? Mudah-mudahan Polsek Jatinangor itu menyimak ya konten ini, sebarkan, Bro. Ya. Saya punya buktinya. Melapor, pisum, disuruh pisum, udah dipisum. Ya, udah diserahkan. Ya, kenapa ini? Mudah-mudahan Bapak Kapolri kita, Bapak Kapolda Jawa Barat nggak tuli. Ya, nggak tuli. Saya harus sindir itu tentang hukum ini. Kenapa? Ini rakyat kecil loh. Ini rakyat kecil yang nggak bisa apa-apa. Untuk bayar yang namanya pengacara aja boro-boro bisa. Boro-boro nggak ada. Ini tetangga. Ya. Motivasi Pak D, mak ribah. Ya nggak ada kerjaan. Kamu itu ya tololnya minta ampun. Ya kamu mendingan numpuk di sampah situ nih. Ya. Aiki jongkok kamu itu. Benar-benar ya. Siapa ini? Ya motivasi Pak D. Ya mendingan kamu ya minggir sono ya. Mendingan kamu minggir jadi tai sana. Mudah-mudahan oknum-oknum polisi yang di Jatinangor melek ya, sebarin loh, sebarin ya. Ya motivasi Pak D itu ya, yang akun motivasi itu PKI itu orang ya. Saya bukan siapa-siapanya, ini tetangga teteh saya loh. Tetangga teteh saya ini loh. Ya, yang namanya Padli. Mudah-mudahan Polsek Jatinangor ya masih ingat kalau belum pikun kejadian 17 Agustus, tiba-tiba Padli dipanggil, dijadikan tersangka. Ya. Orang salah keroyok dijadikan tersangka. Nah, itu ya, amburadulnya hukum. Pelapor dijadikan tersangka gitu. Nah, jangan lupa passwordnya. Passwordnya ya, semoga melalui YouTube ini saya bisa membantu seseorang. Kalian juga menyimak di sini. Ada kasus 17 Agustus kemarin ya, belum terselesaikan.
Nah, mudah-mudahan Anda penyimak ya, khususnya di Bandung ya, khususnya di Bandung ya, ada yang bisa membantu seseorang yang dijadikan tersangka padahal dia korban keroyok. Saya punya buktinya. Ya, saya punya bukti pada saat dia dikeroyok, pada saat kejadian, jamnya, ininya. Tapi kepolisian ya lucu ya, nggak mau terima ya.